Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangkan dulu Bapak Ibu, baru saja pintu rumah ditutup setelah menyapu halaman, atau mungkin baru selesai nyiapin sarapan buat cucu yang masih kecil, atau malah sedang duduk santai di beranda sambil menyesap teh hangat, lalu mata melirik jalanan yang mulai ramai, dan tanpa sadar waktu terus berjalan begitu saja. Hari-hari yang dulu isinya hiruk-pikuk kantor, rapat yang bikin kepala cenat-cenut, target yang terus ngejar, seragam dinas yang tiap hari dipakai, kini sudah berganti suasana. Sekarang lebih tenang, lebih pelan, lebih hening, tapi ya tenang itu kadang datang bareng rasa sepi. Sepi bukan cuma karena sudah tidak ada lagi suara teman sejawat, bukan cuma karena suasana kerja sudah jauh di belakang, tapi juga sepi karena banyak sekali pertanyaan yang diam-diam nongkrong di kepala. Bulan ini gaji pensiun cair tepat waktu atau tidak? Ada tambahan apa enggak yang bisa bantu kebutuhan harian yang makin hari makin naik? Pemerintah masih ingat jasa para pensiunan atau tidak? Pertanyaan-pertanyaan begini Bapak Ibu sering jadi teman setia setiap malam menjelang tanggal tua. Dan hari ini, tepat tanggal 1 Mei 2026, suasananya terasa beda. Bagi sebagian orang mungkin ya cuman hari biasa, pergantian bulan seperti biasa, tidak ada yang istimewa. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah purna tugas, bagi para pensiunan yang saban bulan menunggu kepastian cairnya hak mereka, tanggal ini rasanya bukan tanggal sembarangan. Apalagi di hari Jumat yang penuh berkah ini, kabar berhembus begitu cepat dari mulut ke mulut, dari grup WhatsApp ke grup WhatsApp, dari warung kopi ke warung kopi, dari tetangga ke tetangga. Kabar yang bikin dada agak deg-degan, mata agak berbinar, dan jari langsung gatal pengen cek rekening. Katanya ada uang tambahan gaji pensiunan yang nilainya bisa mencapai 200.000 sampai 405.000 lebih, dan disebut-sebut akan ditransfer oleh mitra bayar PT Taspen pada hari ini juga. Nah, sebelum Bapak Ibu buru-buru buka aplikasi mobile banking dengan tangan agak gemetar, sebelum langsung lari ke ATM sambil berharap saldo nambah sendiri, mari kita duduk dulu sebentar, tarik napas pelan-pelan, karena tidak semua yang kelihatan kinclong itu emas, dan tidak semua kabar manis itu benar adanya. Tapi jangan salah, bisa jadi juga kabar ini ada benang merahnya. Jadi mari kita bahas sama-sama dengan kepala dingin, hati yang tetap berharap, tapi pikiran yang tetap waspada. Karena Bapak Ibu itu bukan orang sembarangan. Kalian adalah orang-orang yang sudah mengabdi puluhan tahun, yang dulu bangun pagi untuk mengabdi pada negara, mendidik anak bangsa, menjaga keamanan, melayani rakyat, dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu pantas mendapat kejelasan, bukan sekadar judul bombastis yang bikin salah paham. Saya bicara kepada Bapak yang dulu tiap pagi berangkat ke kantor naik motor tua yang knalpotnya agak berisik. Saya bicara kepada ibu yang dulu rela menahan diri tidak beli baju baru bertahun-tahun demi biaya sekolah anak-anak. Saya bicara kepada mereka yang sekarang punggungnya mulai membungkuk, rambutnya mulai memutih, langkahnya mulai pelan, tapi semangat hidup layak tetap tidak pernah padam. Pertanyaannya sekarang, kabar tentang uang tambahan ini benar tidak? Apakah tanggal 1 Mei 2026 ini bakal jadi hari bersejarah bagi para pensiunan? Atau cuma jadi harapan palsu yang langsung buyar saat tagihan listrik datang? Yuk, kita telusuri bareng-bareng pelan-pelan dengan fakta, angka, dan harapan yang bercampur jadi satu. Beberapa hari lalu, ada seorang pensiunan guru SD dari Solo, namanya kita samarkan saja jadi Bapak Ahmad. Beliau bangun pukul 4 dini hari, bukan karena suara azan, melainkan karena ponselnya bergetar tanpa henti. Grup WhatsApp pensiunan sejahtera yang biasanya cuma ramai dengan ucapan selamat pagi, bergambar bunga, pemandangan, dan kata-kata mutiara tiba-tiba mendadak panas. Ada sebuah tautan video yang dikirim oleh Pak RT setempat, judulnya bikin mata langsung melotot, breaking news, uang tambahan pensiunan 400.000 hingga 450.000, cair 1 Mei 2026. Jantung Bapak Ahmad langsung berdebar. Beliau sudah pensiun sejak 2018. Istrinya Bu Susi masih jualan gorengan kecil-kecilan buat nambah penghasilan. Anak bungsu mereka masih kuliah semester akhir. Jadi bisa dibayangkan setiap bulan uang pensiun yang masuk memang cukup untuk makan, bayar listrik, dan sedikit buat obat-obatan. Karena tekanan darah Bapak Ahmad kadang naik turun. Nah, 159.000 bagi sebagian orang mungkin cuma uang jajan 2 atau 3 kali nongkrong. Tapi bagi Bapak Ahmad, itu bisa berarti beras 3 karung kecil atau untuk bayar iuran BPJS Kesehatan yang terus naik, atau mungkin buat membelikan istrinya sepasang sandal baru karena yang lama sudah sobek. Bukan sekadar angka Bapak Ibu, tapi harapan. Dengan tangan yang sedikit bergetar bukan karena usia, melainkan karena penasaran dan harapan, Bapak Ahmad membuka video itu. Di sana, seorang pembawa acara dengan suara semangat menjelaskan bahwa pada 1 Mei 2026,
Pemerintah melalui PT Taspen akan mentransfer uang tambahan kepada para pensiunan. Angkanya disebut bervariasi dari 200.000 sampai 450.000, bahkan ada yang menyebut 415.000. Lalu muncul pertanyaan, ini maksudnya apa? Kok angkanya campur-campur? Apakah setiap orang dapat? Apakah bisa sampai 500.000? Atau ini cuma istilah yang dibikin supaya kelihatan wah? Tapi di tengah euforia yang mulai naik, Bapak Ahmad ingat satu hal penting yang selama ini beliau ajarkan kepada murid-muridnya dulu, jangan pernah percaya pada satu sumber saja, harus cari pembenaran, harus cek ulang, karena informasi itu sama seperti benih, kalau ditanam di tanah yang salah, hasilnya bisa salah juga, maka beliau pun membuka situs resmi PT Taspen, lalu mengecek juga situs Kementerian Keuangan. Beliau baca komentar satu persatu di kolom video itu, ada yang langsung bersorak, alhamdulillah akhirnya ada tambahan, ada juga yang sinis, hoax lagi ini Pak, ada pula yang bingung, loh 450.000 itu dari mana? Semua golongan dapat apa? Cuma sebagian? Nah disinilah pentingnya kita duduk bersama sekarang, saya tidak ingin Bapak Ibu cuma jadi penonton pasif yang termakan judul heboh, saya ingin Bapak Ibu jadi pensiunan yang cerdas, yang tahu hak dan kewajiban, yang tidak gampang keombang-ambing oleh arus informasi yang datang tanpa saringan. Sekarang ini kabar bisa dibungkus jadi apa saja. Dan sayangnya, tidak semua pembuat konten punya niat yang benar-benar tulus. Coba bayangkan seorang pensiunan yang hidupnya sederhana, mungkin sehari-hari di rumah saja, lalu menerima kabar seperti ini. Bisa jadi beliau langsung ke ATM, antre panjang, berharap saldo bertambah, lalu kecewa berat saat hasilnya tidak sesuai. Bahkan lebih parah lagi, bisa jadi ada oknum yang memanfaatkan kegembiraan ini untuk minta data pribadi dengan dalih membantu proses pencairan. Itu bahaya Bapak Ibu. Sungguh sangat tidak manusiawi. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk menyimak dengan seksama. Bukan untuk mematahkan harapan, justru untuk membangun harapan di atas fondasi fakta yang kuat. Supaya hati tetap tenang, tapi tidak buta. Sekarang mari kita urai pelan-pelan isi kabar yang beredar itu. Dari narasi pembuka yang tadi kita dengar atau saya ulang kembali, ada beberapa poin penting. Klaim utamanya adalah akan ada transfer uang tambahan gaji pensiunan pada 1 Mei 2026 dengan nominal 200.000 sampai 450.000. Disebut juga bahwa mitra bayar PT Taspen dan Asabri melalui bank-bank mitra yang akan menyalurkan dana tersebut. Lalu sumber anggaran disebut berasal dari Kementerian Keuangan dan dikatakan sudah disetujui. Dasar perhitungannya adalah tunjangan suami istri sebesar 10% dari gaji pokok pensiunan. Contohnya, golongan I dengan gaji pokok sekitar 900.000, 10%-nya 190.000, lalu dibulatkan menjadi 200.000. Golongan IV dengan gaji pokok sekitar 4.500.000, 10%-nya 450.000. Sekilas, ya hitungan 10% itu memang terdengar masuk akal. Tunjangan suami istri memang benar ada dalam struktur gaji pensiunan. Selama ini, pensiunan yang masih memiliki pasangan resmi, suami atau istri yang sah, memang menerima tambahan sekitar 10% dari pokok pensiun. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah tunjangan suami istri itu baru muncul sekarang? Apakah selama ini belum pernah dibayarkan? Jawabannya, tidak. Tunjangan suami istri itu sudah menjadi komponen rutin dalam pembayaran gaji pensiunan setiap bulan. Jadi kalau video tersebut mengemasnya sebagai uang tambahan baru yang akan ditransfer khusus pada 1 Mei 2026, sebenarnya itu adalah sesuatu yang memang sudah biasa diterima setiap bulan. Nah disinilah letak salah tafsir yang sering banget terjadi. Banyak pensiunan yang mungkin tidak begitu memperhatikan rincian slip gaji, jadi wajar kalau muncul persepsi bahwa ada tambahan baru. Padahal yang dibahas itu adalah hak yang melekat, bukan kejutan baru dari pemerintah. Lalu kenapa kabar ini bisa meledak? Karena pembuat kontennya cerdas dalam mengemas judul dan narasi. Kata uang tambahan terdengar heboh, apalagi kalau disertai nominal yang lumayan besar. Orang otomatis jadi penasaran. Padahal kalau dibedah sampai ke dalam, yang dibahas hanyalah komponen rutin dari gaji pensiun. Seolah-olah berita baru, padahal sebenarnya penjelasan ulang. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru kecewa. Mungkin ada lapisan lain yang lebih penting. Kalau kita baca lagi kalimat di video itu, bunyinya kira-kira begini. Besaran uang tambahan gaji pensiunan yang cair pada bulan Mei 2026 dimulai dari nominal 200.000 sampai 450.000. Persentase itu diambil dari tunjangan suami istri sebesar 10% dari gaji pokok masing-masing pensiunan dari golongan I sampai golongan IV.
Di sini memang tidak secara gamblang dikatakan bahwa ini kebijakan baru. Tapi susunan kalimatnya dibuat seolah-olah itu berita hangat yang baru keluar. Akibatnya, bagi pensiunan yang belum paham detail slip gaji, ya wajar kalau langsung bersorak, wah ada tambahan 10%, padahal itu hak lama yang sudah diterima bertahun-tahun. Ironisnya, kesalahpahaman seperti ini tidak seluruhnya salah pensiunan juga. Karena kalau informasi disajikan setengah matang atau sengaja dibikin ambigu, ya persepsi orang bisa melenceng. Maka coba Bapak Ibu ingat-ingat lagi, selama ini di slip gaji, apakah ada komponen tunjangan keluarga, tunjangan suami istri, tunjangan anak, kadang juga ada tunjangan pangan. Jadi memang logis kalau angka 10% itu sebenarnya komponen rutin. Artinya kabar viral tadi bukan berita tambahan baru, melainkan penjelasan ulang dari skema yang sudah ada. Tapi jangan langsung berpikir semua kabar itu kosong. Ada lapisan kedua dari informasi ini yang justru lebih penting. Di bagian akhir video disebut juga tentang wacana kenaikan gaji pensiunan yang sedang dikaji pemerintah. Nah, di sini biasanya sering muncul nama pejabat yang salah sebut. Kadang disebut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, padahal yang benar tentu harus merujuk pada pejabat yang memang berwenang, seperti Sri Mulyani atau jajaran terkait. Dan di konten-konten viral, salah nama seperti ini memang sering terjadi. Namun intinya, kabar yang lebih relevan adalah bahwa kenaikan gaji pensiunan masih dalam kajian pada triwulan kedua 2026. Ini justru bagian yang lebih layak dipantau, karena kalau kenaikan gaji benar-benar terjadi, dampaknya jauh lebih besar daripada sekadar memahami ulang tunjangan 10%. Sekarang saya ingin bicara dari hati ke hati Bapak Ibu. Menjadi pensiunan di Indonesia itu tidak mudah, harga cabai naik, harga beras naik, tarif listrik bisa naik, biaya berobat semakin mahal. Sementara itu, nominal pensiun yang Bapak Ibu terima mungkin terasa tidak berubah signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Anak-anak mungkin sudah mapan, tapi ada juga yang masih bergantung. Cucu-cucu kadang datang membawa tawa dan kue, tapi kadang juga datang membawa kebutuhan sekolah yang mau tidak mau harus dibantu oleh kakek neneknya. Bayangkan seorang janda pensiunan di kampung. Suaminya dulu pensiunan TNI, sekarang sudah tiada. Penghasilan bulanan hanya dari gaji pensiun almarhum, yang jumlahnya pas-pasan. Setiap tanggal tua, ibu itu duduk di depan pintu menunggu tetangga yang baik hati mengantarnya ke ATM karena beliau tidak bisa jalan jauh. Tangan beliau gemetar saat memasukkan kartu. Di dalam hati beliau berdoa, semoga saldo bulan ini cukup buat bayar utang warung kecil. Lalu tiba-tiba ada kerabat yang menelepon dan bilang, Bu, nanti tanggal 1 Mei ada uang tambahan 450.000 masuk. Coba bayangkan, betapa leganya hati ibu itu. Mungkin beliau langsung membayangkan bisa beli ayam buat opor di akhir pekan, atau membelikan baju baru untuk cucu kesayangannya. Begitulah kekuatan informasi, Bapak Ibu. Dia bisa jadi obat, tapi juga bisa jadi racun kalau tidak benar. Karena itu, tugas kita sebagai sesama manusia adalah memberi kejelasan tanpa mematikan harapan. Kita harus bilang, Ibu, memang benar di gaji pensiun selama ini sudah ada tunjangan suami istri sekitar 10%. Jadi kabar tentang uang tambahan 200.000 sampai 450.000 itu kemungkinan besar adalah penjelasan ulang dari komponen yang sudah ada. Tapi kabar soal wacana kenaikan gaji pensiunan tahun 2026 tetap perlu dipantau dari sumber resmi. Dengan begitu, kita tidak menghancurkan harapan. Kita justru mengarahkan harapan ke tempat yang benar. Kita tidak bilang tidak ada apa-apa, tapi kita bilang ada sesuatu, hanya saja harus dipahami dengan benar supaya tidak salah langkah. Sekarang mari kita masuk ke bagian hitung-hitungan karena dalam urusan uang, angka tidak boleh ngarang. Pemerintah biasanya punya tabel gaji pokok pensiunan berdasarkan golongan, masa kerja, dan pangkat terakhir. Secara umum, kisaran gaji pokok pensiunan PNS sampai tahun 2026 berdasarkan data historis dan asumsi kenaikan berkala bisa berada di rentang tertentu. Golongan A terendah bisa sekitar 1.500.000 sampai 1.800.000. Golongan 2 bisa sekitar 2.000 hingga 2.700.000. Golongan terterakhir bisa berada di sekitar 2 hopi 800.000 sampai 3.100.000. Golongan IV bisa lebih tinggi lagi dari sekitar 3.500.000 sampai 4.500.000 atau lebih tergantung eselon dan jabatan terakhir. Kalau kita ambil tunjangan suami istri 10%, maka hitungannya jadi begini. Golongan I terendah 10% dari 1.580.000 misalnya. Hasilnya sekitar 156.000. Itu jelas belum sampai 240. Golongan I tertinggi bisa mendekati 270.000. Golongan 2Q bisa sekitar 240 sampai 340.
Golongan tertraki bisa sekitar titik atas supu. Golongan IV tertinggi bisa di atas 400.000, bahkan mendekati 450.000 lebih. Jadi dari sini terlihat rentang angka 200.000 sampai 450.000 itu memang estimasi yang cukup mendekati untuk sebagian besar golongan, tapi tidak akurat untuk semua orang. Maksudnya begini, golongan I yang paling rendah justru bisa menerima di bawah 200.000, sementara golongan IV yang tinggi bisa lebih dari 450.000. Jadi angka 200.000 itu lebih ke angka pembulatan supaya mudah disampaikan. Tetapi jangan-jangan justru angka itu dipilih karena enak didengar, tidak terlalu besar supaya tidak langsung dituduh bohong, dan tidak terlalu kecil supaya tetap menarik perhatian. Cerdik juga ya. Namun sekali lagi, poin paling penting adalah itu semua bagian rutin, bukan tambahan baru yang tiba-tiba muncul di rekening. Jadi kalau pada 1 Mei 2026 nanti Bapak Ibu menerima transfer gaji pensiun seperti biasa, di dalamnya sudah termasuk tunjangan suami istri tersebut. Tidak ada transfer terpisah dengan label uang tambahan khusus 1 Mei. Tidak ada dana ekstra yang turun dari langit begitu saja. Yang ada hanyalah pencairan gaji rutin yang memang dilakukan setiap bulan. Lalu kenapa banyak yang meramaikan? Karena faktor psikologis. Kata tambahan dan nominal besar selalu bikin orang penasaran. Apalagi kalau muncul di momen 1 Mei yang sering dianggap punya nuansa spesial. Banyak yang langsung mengira bulan ini ada kado khusus dari pemerintah. Padahal, ya belum tentu begitu. Sekarang kita lihat dari sisi teknis. PT Taspen dan Asabri adalah badan yang memang bertugas mengelola dana pensiun bagi PNS, TNI, dan Polri. Setiap bulan mereka menerima alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan, lalu menyalurkannya ke bank-bank mitra seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan bank daerah. Prosesnya sudah rapi dan terjadwal. Biasanya pencairan dimulai antara tanggal 1 sampai tanggal 5 setiap bulan. Jadi kalau ada klaim bahwa pada 1 Mei 2026 akan ditransfer, itu tidak salah juga. Memang seringnya pencairan jatuh di awal bulan. Hanya saja nominal yang masuk adalah nominal gaji pensiun biasa, bukan gaji pensiun plus sesuatu yang luar biasa. Perlu juga digarisbawahi apakah mungkin pemerintah memberi THR atau bonus hari raya di bulan Mei 2026, karena biasanya THR itu berkaitan dengan momen hari besar keagamaan atau kebijakan khusus. Kalau Idul Fitri 2026 jatuh di sekitar Maret atau April, maka bulan Mei tidak berkaitan langsung. Kalaupun ada kebijakan baru, biasanya diumumkan resmi oleh Kementerian Keuangan atau instansi terkait. Sampai titik naskah ini dibahas, belum ada pengumuman resmi bahwa pensiunan akan menerima THR tambahan di bulan Mei 2026. Jadi jangan terlalu berharap bahwa klaim 200.000 sampai 450.000 itu adalah sesuatu yang istimewa di luar hak rutin. Saya tahu Bapak Ibu mungkin sedikit kecewa mendengarnya, rasanya seperti diiming-imingi permen, ternyata yang dibuka cuma bungkusnya. Tapi percayalah, lebih baik tahu realita daripada hidup dalam fata morgana. Karena dengan tahu kenyataan, Bapak Ibu bisa mengatur keuangan lebih baik. Pada tanggal 1 Mei nanti, Bapak Ibu tidak akan panik atau kecewa saat cek rekening. Bapak Ibu akan bilang, oh iya ini gaji biasa, alhamdulillah masih cair tepat waktu. Lalu hati bisa lebih tenang, kepala lebih ringan, dan aktivitas pun bisa lanjut dengan senyum. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling dinanti, tapi juga paling penuh ketidakpastian, yaitu wacana kenaikan gaji pensiunan. Di video yang kita bahas tadi sempat disinggung bahwa ada indikasi kajian kenaikan pada triwulan kedua tahun 2026. Artinya apa? Artinya ada peluang meskipun belum pasti bahwa di pertengahan tahun 2026 gaji pensiunan bisa naik. Biasanya kebijakan ini ikut menyesuaikan dengan kenaikan gaji ASN aktif. Kalau ASN aktif naik, pensiunan pun umumnya ikut terdorong naik meski persentasenya bisa berbeda. Sejarah mencatat kenaikan gaji pensiunan di Indonesia tidak terjadi tiap tahun. Kadang jaraknya 2-3 tahun. Jadi kalau benar tahun 2026 ada kenaikan, tentu itu jadi angin segar. Bayangkan kalau gaji pokok pensiunan naik 5%, maka tunjangan suami istri 10% juga ikut naik. Dampaknya bisa berlapis. Tapi ingat, kata kuncinya adalah kajian. Kajian artinya masih dipelajari, masih dihitung kemampuan anggaran negara, masih dibahas, masih dalam proses, belum keputusan final. Jadi jangan sampai karena mendengar kabar itu lalu Bapak Ibu langsung merombak pola belanja atau bahkan mengambil utang duluan karena merasa nanti akan ada kenaikan. Jangan, ya, bijaklah. Sabar adalah bagian dari iman, dan dalam urusan pensiun, kesabaran adalah tameng dari kekecewaan. Coba bayangkan skenario berbeda.
Misalnya pada bulan Agustus 2026, tiba-tiba pemerintah mengumumkan bahwa gaji pensiunan naik rata-rata 8%, efektif sejak 1 Januari 2026, dan akan dibayarkan rapel untuk Januari sampai Juli. Wah, itu pasti kabar yang bikin hati langsung berbunga-bunga. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Kita belum tahu. Yang bisa kita lakukan hanyalah memantau situs resmi Kementerian Keuangan, PT Taspen, dan lembaga berita yang kredibel. Jangan pernah bergantung sepenuhnya pada video singkat di media sosial tanpa verifikasi. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu masuk sebentar ke dalam rumah seorang pensiunan bernama Ibu Fatimah, usianya 65 tahun. Beliau tinggal di rumah sederhana di pinggiran Yogyakarta. Setiap pagi Ibu Fatimah selalu membuka lemari besi kecil yang isinya cuma kartu ATM dan buku tabungan. Buku tabungan itu sudah lusuh, pinggirannya robek karena terlalu sering